Kulturstelsel, yang secara literasi berarti sistem kultivasi, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti sistem budidaya yang oleh sejarawan Indonesia disebut sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan tanahnya sekitar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun atau 20% pada kebun-kebun milik pemerintah Hindia Belanda yang dianggap sebagai ganti pembayaran pajak. Apakah yang berlatar belakangi lahirnya sistem ini? Dan bagaimanakah praktek sistem kulturstelsel? Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintahan Hindia Belanda? Atau sebaliknya, sistem ini membawa jauh rakyat Indonesia ke dalam perbudakan massal? Temukan faktanya. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah, melawan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel, channel yang menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Semoga sahabat Usman Top Channel selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan. Pada video kali ini Usman Top Channel akan mengangkat sejarah kulturstelsel atau yang lebih akrab disebut dengan sistem tanam paksa. Penasaran dengan ceritanya, dengan sejarahnya? Tetap stay tune di Usman Top Channel. Latar belakang kulturstelsel atau tanam paksa pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis keuangan usai perang Diponegoro. Selain itu, bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa berjalan antara tahun 1830 sampai tahun 1870, sebelum kemudian dicabut karena dinilai sangat menyengsarakan rakyat Hindia Belanda. Rakyat Indonesia diperlakukan sebagai hamba sahaya, dieksploitasi tenaga dan tanahnya untuk kekayaan kerajaan Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan penduduk menyediakan tanahnya maksimal 1/5 dari tanah miliknya untuk ditanami dengan tanaman komoditas ekspor atau tanaman yang laku di pasaran Eropa. Selain menyediakan tanah, petani juga harus menanam dan merawat tanaman tersebut dengan batasan tak boleh melebihi waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi. Tanah yang ditanami komoditas tanam paksa adalah tanah yang dibebaskan dari kewajiban pajak tanah. Pemerintah juga membayar tanaman yang ditanam petani apabila ada selisih harga jual tanaman dengan pajak tanah. Sistem tanam paksa lainnya adalah pemerintah bertanggung jawab seluruhnya atas kegagalan panen. Sebelum diberlakukan kebijakan kulturstelsel atau sistem tanam paksa, pemerintah kolonial di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles telah menetapkan kebijakan land rente atau sistem sewa tanah. Kebijakan ini ditempuh saat Inggris menguasai Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai tahun 1816. Namun, kebijakan ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah kolonial saat Hindia Belanda atau Indonesia kembali dalam kuasa Belanda. Hutang Belanda semakin bertambah
akibat perang-perang Napoleon dan kegagalan Belanda merebut kembali Belgia. Ditambah lagi pada tahun 1825 sampai tahun 1830 terjadi perang Diponegoro yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit keuangan karena pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Maka dari itu, untuk mengatasi krisis keuangan pihak Belanda, Gubernur Jenderal Johannes van der Bos mengajukan gagasan kulturstelsel kepada Raja Willem I dan mendapat persetujuan. Dengan demikian, kulturstelsel dilakukan dengan tujuan utama mengatasi krisis keuangan dan mengisi kekosongan kas negara pihak Belanda. Johannes van der Bos membuat kebijakan untuk meminta para petani menanam tanaman ekspor seperti tebu, tembakau, kopi, dan nila di 1/5 bagian dari tanah milik mereka. Berikut adalah beberapa ketentuan kulturstelsel atau sistem tanam paksa yang dimuat dalam lembaran negara Stadsblad tahun 1834 nomor 22. 1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kulturstelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan kulturstelsel tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. 4. Tanah yang disediakan untuk tanaman kulturstelsel dibebaskan dari pembayaran pajak tanah karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. 5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan kulturstelsel wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. 6. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. 7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan kulturstelsel berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi seperti kepala desa, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. 8. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian untuk kulturstelsel, mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam setahun. Kebijakan yang telah dibuat terlihat tidak memberatkan rakyat, namun dalam praktek kulturstelsel terjadi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan tersebut dengan beberapa penyimpangannya. Pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani. Petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor. Pengembalian kelebihan hasil sangat sedikit, tidak sebanding dengan kelebihan yang seharusnya. Tenaga kerja ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditetapkan, dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padi untuk kebutuhan hidupnya. Praktik di lapangan banyak terjadi penyelewengan, terutama yang dilakukan oleh para pejabat pribumi. Beberapa penyimpangan antara lain, tanah yang ditetapkan sebagai area tanaman komoditas melebihi ketentuan tanah yang dipakai untuk tanam paksa, tetap dikenakan pajak. Kemudian kerugian akibat karena gagal panen yang ditanggung petani, serta kelebihan dari selisih harga jual dan pajak tanah yang tidak diserahkan ke petani. Salah satu penyebab banyaknya penyelewengan sistem tanah paksa adalah tingginya target yang ditetapkan penguasa lokal dari bupati hingga pejabat di bawahnya. Para pejabat lokal akan mendapatkan hadiah dari pemerintah Hindia Belanda
yang besarannya disesuaikan dengan hasil panen yang diserahkan atau skema persenan tanaman atau kultur prosenten. Kultur prosenten ini mendorong penguasa pribumi menekan petani agar menanam sebanyak-banyaknya tanaman komoditas. Selain itu, bagi petani yang tak memiliki lahan, diwajibkan menggantinya dengan bekerja di pabrik atau perkebunan milik Belanda selama 66 hari. Penerapan sistem tanam paksa sendiri memberikan beberapa manfaat bagi Hindia Belanda. Pemberlakuan tanam paksa membuat hasil perkebunan meningkat pesat. Pemerintah pun membangun banyak infrastruktur selama era tanam paksa, seperti perbaikan kualitas jalan, pembangunan besar-besaran jaringan rel kereta api, jembatan, pelabuhan, hingga pabrik-pabrik untuk mengolah hasil perkebunan. Kendati demikian, sistem tanam paksa menciptakan penderitaan penduduk Hindia Belanda. Banyak terjadi kelaparan karena petani tak sempat menggarap tanaman pangan seperti padi lantaran waktu maupun tanahnya habis untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Daerah paling terdampak parah dari sistem tanam paksa adalah Priangan, Jawa Barat. Banyaknya protes dan reaksi yang muncul membuat pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa secara bertahap. Pemerintah Hindia Belanda kemudian resmi menghentikan sistem tanam paksa pada tahun 1870 dengan terbitnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Land Reform. Menurut sebuah catatan seorang Eropa yang jadi inspektur tanam paksa, yaitu L. Vitalis, menyebut laporan dari awal tahun 1835 di Priangan, mayat para petani berkelimpangan karena keletihan dan kelaparan. Di sepanjang Tasikmalaya dan Garut, mayat mereka dibiarkan saja tak dikubur. Itu karena bupati yang tak peduli. Di waktu malam, harimau akan menyeret mereka. Serangan-serangan dari orang non-pemerintah mulai menggencar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir tahun 1840-an di Grobongan Demak, Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi putra Jawa. Dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, kultur stelsel atau sistem tanam paksa ini menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat Hindia Belanda yang kini dikenal dengan nama Indonesia. Mereka harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda. Masyarakat tidak hanya mengorbankan harta, tapi juga tenaga. Masa itu dinilai sebagai salah satu periode terkelam di sejarah Indonesia. Dampak tanam paksa bagi Belanda. Kas negeri Belanda yang semula kosong menjadi dapat terpenuhi. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja atau surplus. Hutang-hutang Belanda terlunasi. Perdagangan berkembang pesat. Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia. Sedangkan bagi Indonesia, beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi serta membayar pajak. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. Timbulnya wabah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di mana-mana. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat. Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru.